Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menyajikan materi tentang geopolitik di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dan bersama rekan saya Nur Adna, kami akan membawakan sebuah materi yaitu geopolitik di Indonesia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep geopolitik. Geopolitik ini berasal dari kata geo dan politik, yang mana geo artinya bumi dan politik itu berasal dari kata Yunani yaitu polis, yang mana poli itu artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Nah, geopolitik ini bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang menitik beratkan pada pertimbangan geografik, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik di suatu negara. Nah, istilah politik ini pertama kali diartikan oleh Friedrich Rätzel sebagai ilmu bumi politik atau political geography, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellén menjadi geographic politik atau biasa disingkat dengan geopolitik. Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang menyebutkan pengertian dari geopolitik ini. Yang mana yang pertama yaitu langsung dari Rudolf Kjellén, yaitu seorang ilmuwan politik Swedia. Pada awal abad ke-20, beliau mendefinisikan geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Nah, yang kedua itu ada menurut Karl Haushofer, yaitu pada tahun 1869 sampai 1946, yang terinspirasi dari ide rezim Nazi ditambah proses politik dengan definisi geopolitik, yang mana beliau mengatakan geopolitik adalah sains nasional baru negara, sebuah doktrin pada determinisme spesial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Geografi politik Haushofer ini dianggap sebagai bagian penting dalam geopolitik. Nah, pendapat yang ketiga yaitu dari Georgnan Cohen. Menggunakan definisi ini dalam buku 2003 Geopolitics, itu merupakan analisis interaksi antara di satu sisi peraturan dan perspektif geografis dan di sisi lain proses politik, baik peraturan geografis dan proses politik yang dinamis, dan masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Geopolitik mengamatkan konsekuensi dari interaksi ini. Nah, definisi ini berfokus pada interaksi dinamis antara daya dan ruang. Nah, yang keempat itu ada menurut Hagen. Dia menyatakan geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan, pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi dari hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Dalam geografi politik, lingkungan geografi dijadikan sebagai dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan. Bidang kajian geografi politik yang relatif luas sepertinya ada aspek keruangan, aspek politik, aspek hubungan regional dan internasional. Nah, yang terakhir itu ada pendapat dari Havezinja, prinsip dan konsekuensi politik. Nah, dia menyatakan geopolitik ini sebagai cabang dari geografi politik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik dan kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Nah, di mana menurut definisi ini, geopolitik merupakan suatu disiplin ilmu dan memiliki ilmu dasar alam. Nah, konsep geopolitik di Indonesia menganut konsep wawasan Nusantara, yaitu adalah wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep wawasan Nusantara itu sendiri mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, selanjutnya itu unsur utama geopolitik.
Ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin tentang unsur utama geopolitik ini. Yang pertama yaitu konsepsi ruang diperkenalkan oleh Karl Horsford ini menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula dengan teori kombinasi ruang dan kekuatan. Realitanya, kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruangan. Sebaliknya, penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik. Nah, poin yang kedua yaitu konsep frontier atau batas imajiner dari dua negara. Frontier merupakan batas imajiner dari dua negara ini. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara di luar boundary atau batas resmi dua negara. Nah, batas frontier ini yang sudah dipengaruhi kekuasaan asing dari seberang boundary. Pengaruh asing berawal dari budaya ekonomi, sosial, agama, dan ras. Nah, konsep yang ketiga yaitu konsep politik kekuatan. Politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan salah satu konsep geopolitik yang terkait dengan kepentingan nasional. Konsep keamanan negara diutamakan konsep ketahanan nasional. Dalam upaya keamanan negara dan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar. Nah, poin yang terakhir yaitu konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional. Nah, adalah materi yang selanjutnya itu tentang teori-teori geopolitik di negara-negara besar akan disampaikan oleh rekan saya Nur Anna. Pada rekan saya waktu dan tempat dipersilahkan. B. Teori geopolitik di negara-negara besar. Yang pertama, teori geopolitik di Jerman. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel tahun 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang yang cukup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Selanjutnya ada teori geopolitik Rudolf Kijelen. Selanjutnya ada teori geopolitik Karl Haushofer. B. Wilayah-wilayah yang dikuasai panregional, yaitu yang pertama, Pan-Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Yang kedua, Pan-Asia Timur, mencangkup bagian timur benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa. Yang ketiga, Pan-Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia. Yang keempat, Pan-Eropa Afrika mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris, dan Rusia dikuasai oleh Jerman. Teori geopolitik di Inggris, yaitu ada teori geopolitik dari Halford Mackinder. Halford Mackinder 1861 sampai 1947 mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Geopolitik di Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada konsep geografi bercirikan sosial budaya dan pertahanan keagamaan, dengan mengacu pada kondisi geografi maritim, maka diperlukan strategi besar maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensi aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim
yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Prinsip-prinsip geopolitik Indonesia adalah: 1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. 3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Yang kelima, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Yang keenam, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Baik, terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.